Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Misbah Cut Design. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan dari tutorial sebelumnya mengenai pengenalan AutoCAD bab 1. Nah, kemudian bab 2 ini kita akan membahas dasar-dasar menggambar dalam AutoCAD. Nah, sebelum kita memulai menggambar suatu objek atau bentuk gambar yang lebih rumit, sebaiknya kita harus mengerti dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ada beberapa jenis tool drawing yang dapat kita gunakan dalam AutoCAD seperti line, circle, arcus, polyline, dan lain-lainnya. Nah, ini toolbar untuk drawing, menu drawing di AutoCAD klasik. Nah, ini simbol untuk line. Ini polyline. Jadi kalau kita lihat AutoCAD, ini line, polyline, ini arcus. Nah, seperti ini rektangular, circle, spline, ini ellipse, ini make block, hatch untuk arsir, table, ini untuk membuat tabel, ini construction line, ini polygon tool, arcus, round curve tool, ellipse tool, insert block, point tool, agent tool, dan ini multiline text tool. Ini drawing toolbar option, draw toolbar option. Nah, ini seperti ini dalam menu ribbon. Kalau kita dalam menu klasik bisa dilihat dari AutoCAD klasik seperti ini. Ini adalah drawing, toolbar drawing. Nah, seperti ini. Line, construction line, polygon, rectangular. Ini adalah menu untuk drawing. Nah, kita rubah ke 3 modeling. Nah, kita bahas yaitu pertama cara membuat garis di dalam AutoCAD. Nah, ini line digunakan untuk menggambar suatu bentuk garis, baik garis lurus, secara vertikal atau horizontal. Nah, seperti ini. Dari command line kita ketik L atau enter. Ada 3 cara untuk membuat bentuk garis, diantaranya yaitu point to point, panjang garis dan sumbu, Y, panjang garis dan sudut. Nah, point to point seperti ini. Ini dari titik A, titik B, C, D. Nah, ini adalah point to point. Contoh, ketik L, enter, atau bisa di sini kita klik line. Kita klik titik pertama ini titik A, titik B, titik C. Nah, ini dikatakan dengan polar tracking. Ini titik A, B, C, D. Nah, ini D. Nah, ini kembali ke sini, bisa kita pilih sini close, klik. Nah, dia langsung menutup. Nah, ini
langsung bisa seperti ini. Itu membuat garis cara pertama, yaitu dengan point to point. Nah, kemudian yang cara kedua yaitu panjang garis dan sumbu Y seperti ini. Klik titik A sini, panjang garis 20A, panjang garis 20, sumbu Y-nya 20. Ini panjang garis 20, Y-nya 20. Contoh misalkan titik L, enter, kita klik plus poinnya, misalkan sini kita pakai simbol add, yang garis 20, 20. Nah, jadi ini 20 panjang garis ke sini, sumbu Y itu 20. Ini panjang garisnya di sini jadi 28. Ini sumbu Y nya 20, ini panjang ke sini 20, X dan Y. Sumbu X 20, sumbu Y 20, dia akan membentuk sudut 45 derajat. Jadi kalau kita kasih ukuran sudut, dimension angular, ini akan membentuk sudut 45 derajat. Ini panjang garis X dan Y, N, X dan Y, atau sumbu X, sumbu Y, X dan Y nya 20, Y nya 20. Nah, kalau X dan Y nya itu berbeda, dia akan membentuk sudut juga yang berbeda. Jadi kalau misalkan 40 X, Y 50, nah ini sudutnya akan bukan 45 derajat. Jadi 51. Nah, ini garis sumbu X nya 50, ini 40. Nah, jadi ini 40 itu maksudnya dari sini, klik sini ke sini, ini 40. Nah, jadi sudutnya 51, 40, 50. Itu panjang garis berdasarkan sumbu X dan Y. Panjang garis dan sumbu Y, atau ini sumbu X, ini sumbu Y. Y, X. Nah, kemudian ini yang kedua, yaitu panjang garis. Membuat garis dengan menentukan panjang garis dan sudut. Seperti ini. Ini perintahnya. Nah, ini instruksinya. Panjang garis 20. Nah, ini pakai simbol add dengan sudut 45. Nah, ini L, enter, panjang garis add 50, misalkan sudut 45. Nah, ini panjang garisnya 50, sudutnya 45 derajat.
Ini dari sini 50. Kemudian sudutnya 45. Nah, ini untuk membuat garis miring dengan kemiringan 45 dengan panjang garis 50, bisa dengan cara penulisannya seperti ini. Head 20 sudut 45, head 50 untuk sudut 45. Nah, itu membuat garis dengan panjang garis dan sudut. Jadi ada point to point, panjang garis dan sudut, atau bisa juga misalkan kita bikin kotak. Nah, ini panjang garis, misalkan 50 sudut 0. Nah, ini 50 sudut ke atas 90, 50 sudut 180. Nah, 50 sudut 270. Nah, dia akan membuat kotak. Dari sini sudut kemarin 0, panjang 50. Nah, yang garis 50, 0 derajat. Nah, ini arah putarannya itulah CCW, counterclockwise, yang mana telah dibahas pada tutorial sebelumnya. Perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dari sini panjang garis 50 sudut 0, ini panjang garis 50 sudut 90, ini panjang garis 50 sudut 180, bawah ini panjang garis 50 sudut 270. Dari 0, 90, 180, 270. Yaitu dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, itu cara membuat garis. Jadi bisa point-point, atau bisa juga langsung kita klik ini dengan tulis langsung 50, bisa dengan tracking ke atas kita arahkan 50, ini kiri 50, bawah 50, enter. Nah, ini bisa juga menggunakan mouse langsung, dengan syarat kalau garis tegak lurus ini harus ortonya diaktifkan, mode ortogonalnya diaktifkan. Jadi kalau ortogonalnya tidak diaktifkan, dia tidak akan lurus. Nah, itu cara membuat garis, objek garis di AutoCAD. Jadi kalau untuk membuat yang lebih rumit lagi, seperti ini misalkan, nah ini langsung misalkan 100, bisa ke bawah 45, ini 100, misalkan 45, 100. Nah, ini buat garis. Oke, sini 100, 45, 100, 45, 100. Itu cara membuat garis. Kemudian yang kedua yaitu polyline. Polyline itu simbolnya seperti ini. Jadi seperti ini polyline. Nah, polyline itu hampir sama dengan, ada beberapa cara. Nah, ini dari point to point, A, B, C, D, sama, TPL,
Nah, ini sama dengan panjang garis dan sudut. Nah, ini panjang garis dengan menentukan busur seperti ini. Nah, ini polyline, kita klik polyline, kalau enggak kita ketik PL polyline, kita klik ini. Nah, ini namanya point. Nah, ini kita tekan C. Nah, bedanya dengan garis, kalau garis itu kita klik satu, ini satu objek garis. Nah, ini satu objek garis, satu objek garis. Jadi ini untuk membuat kotak ini ada 4 yang saling terpisah. Sedangkan dalam polyline ini satu kesatuan. Jadi kita klik sekali dia akan semuanya. Nah, ini adalah satu kesatuan. Nah, biasanya ini adalah untuk membuat objek tertutup, bisa digunakan untuk dijadikan 3 dimensi. Nah, kalau ini harus di join dulu. Nah, itu polyline cara pertama. Cara kedua ya sama dengan perintah ini, dengan menggunakan head, panjang garis, dan sudut. Di sini panjang garis 50, sudut 0, 90, sudut 90, 50, sudut 180. C. Nah, ini benar panjang garis dan sudut ini saling satu kesatuan. Ini cara membuat polyline. Kemudian cara ketiga yaitu perpaduan antara garis dan arkus. Ini seperti ini, arkus. Jadi sama, kita buat garis panjangnya misalkan 50, sudut 0. Nah, ini kalau kita mau ke arkus, kita klik pilih arkus, kalau enggak kita ketik A, arkus. Nah, misalkan dari sini kita klik. Nah, ini arkus point to point. Ini untuk kembali ke garis, kita pilih line, nah ini dan C, yaitu polyline, gabungan antara garis dan arkus, itu fungsi dari polyline. Nah, kemudian ini contohnya yang lain, ini untuk direction arah sudut, bisa menggunakan ini polyline, garis, klik A, arkus, ini polyline, klik A, arkus. Nah, dari sini bisa direction arah, dan dari sini point misalkan sini. Nah, direction ya seperti ini. Nah, ini adalah arkus.
Kalau kita mau rubah ke lain, ketik L, enter, ini rubah ke lain, save, close. Nah, ini fungsi dari polyline. Nah, ini. Kemudian rektangular. Rektangular ini untuk membuat segi 4. Nah, di polyline itu kelebihannya dia bisa juga mengatur tebal garisnya secara langsung. Misalkan gini, polyline sini W berarti width, lebar garis. Nah, widthnya misalkan ini kita isi 2, enter. Nah, terus endingnya 2, enter. Nah, dia akan tebal seperti ini. Nah, ini dengan ketebalan garis 2. Nah, kalau ini 0 standar, ini 2. Nah, PL polyline. Nah, ini kalau belum dirubah, dia tetap akan 2. Kalau kita rubah lagi, kita balikkan, klik W lagi, kita pilih ke 0, enter. Nah, dia akan kembali ke 0. PL. Nah, ini W. Nah, ini W-nya 0, endingnya 0. Atur jadi ke 0. Jadi start and end-nya harus sama-sama nilainya. Itu fungsi dari polyline. Cara membuat dengan garis dengan polyline. Nah, rektangular itu gampang nih, tinggal kita klik rektangular, membuat segi 4 atau seperti ini. Rektangular, klik misalkan di sini. Nah, ini klik ini, rektangular. Nah, kalau ini klik bebas. Klik titik pertama, klik titik kedua. Kalau kita pakai ukuran langsung, kita klik ke sini, kita pilih dimension. Nah, pilih misalkan 50, lengthnya, widthnya misalkan 30. Nah, ini rotation nih kalau kita putar. Ini kita tinggal klik aja arahnya ke atas atau ke bawah, tinggal kita klik. Nah, itu cara membuat rektangular. Nah, ini titik A, titik B. Nah, ini sama dengan ukuran tadi, dimension. Ini ukurannya D, panjang kali lebarnya 10-10. Nah, ini panjangnya, lengthnya 40, widthnya 10. Tuh. Kemudian yang keempat yaitu circle tool. Nah, circle tool seperti ini, ada beberapa cara. Kita ketik circle atau kita pilih ini, kita ketik C, bisa kan langsung. Nah, ini kita tentukan center point. Center point misalkan sini. Nah, kalau kita langsung klik sini bisa. Nah, kemudian di sini ada radius.
Jadi ini aktifnya yaitu radius. Kalau kita ketik di sini 20, berarti radiusnya 20. Ini radiusnya 20. Berarti diameternya 40. Jadi kalau kita lihat di gambar ada simbol diameter, misalkan C, center point di sini misalkan. Nah, kalau di gambar kita baca ada simbol diameter, kita pilih D dulu, diameter sini. Kita klik diameter, baru kita buat misalkan 40. Nah, seperti ini. Jadi ini diameternya, kita kasih ukuran diameter yaitu 40. Nah, ini setengah lingkaran yaitu radius, itu 20 radiusnya. Itu circle dengan menentukan center point. Nah, kemudian circle ini center point dengan 2 poin dan 3 poin. Nah, ini caranya yaitu C circle, enter, tapi 3 poin, 3P. Ini center poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, ini adalah 3 poin. Itu circle 2 poin. Nah, 2 poin berarti misalkan dari sini klik. Nah, ini 2 poin. 2 poin di sini bentuknya seperti ini. Nah, ini circle dengan 2 poin. Kemudian circle dengan PTR, tangan-tangan radius. Nah, tangan-tangan radius ini seperti ini, misalkan contohnya ini PTR atau T. Nah, ini kita tentukan pos tangan, pos poinnya di sini misalkan. Second point di sini. Nah, ini radiusnya berapa kita tentukan. Misalkan 20, enter. Nah, jadi ini radiusnya 20. Jadi kalau kita trim di sini, jadi pojok ini ada radius yaitu 20. Nah, contoh lagi misalkan DTR, radiusnya 50, enter. Nah, jadi radius ini 50. DTR, circle, DTR, klik ini, radius 40. Nah, ini adalah dengan radius 40. Jadi tangan-tangan radius. Jadi tentukan titik tangan pertama, tangan kedua, kemudian radius. Nah, seperti ini. Ini garis titik A, TTR, klik garis 1 atau garis A, klik garis 2 atau garis B. Nah, ketik angka 10 untuk radiusnya. Ini radius 10, berarti diameter 20. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat arkus atau busur di perbatasan antara garis ataupun lingkaran. Dua objek yang saling
harus ada dua objek seperti ini, yaitu garis circle TTR. Jadi membuat garis dari center, 3 poin, 2 poin, dan TTR, tantan radius. Nah, kemudian SP-line ini untuk membuat bentuk bebas kurva, seperti kurva. Nah, ini SP-line, ketik SPL, enter. Nah, ini SP-line. Nah, biasanya kalau dalam dimensi bisa digunakan untuk membuat path, atau bisa juga untuk membuat peta. Nah, ini SP-line. SP-line ini bisa kita rubah-rubah. Nah, jadi bisa mengikuti keinginan kita. Kan dari titik sini, sini. Nah, SP-line. Jadi bisa buat seperti ini. Ini untuk atur kontrol protect vertices. Nah, ini untuk mengontrol bisa pakai ini. Nah, jaraknya ini bisa. Itu polyline, SP-line. Kemudian ellipse arcus. Ellipse arcus seperti ini. Nah, sini ada center. Nah, ini vertical arcus. Nah, bisa seperti ini. Center misalkan di sini. Ini titik. Nah, arcus angle berapa? Misalkan 45. Nah, ini ellipse arcus. Arcus. Nah, kemudian di sini ada ellipse. Nah, ini ellipse center. Ini endpoint. Nah, ini membuat ellipse. Nah,
ini elips arcus, ini elips. Nah ini axis N buat elips. Nah, enter seperti ini bersama. Nah ini fungsi dari elips. Kemudian di sini ada make block. Make block ini untuk membuat blok. Blok itu seperti objek, misalkan kita buat gambar circle, kemudian ada garis sumbu. Nah ini circle ini akan kita jadikan blok. Nah fungsinya ini pada saat nanti bisa di insert, dipanggil kembali dengan nama blok tersebut. Jadi misalkan ketik blok, kita ketik B, enter. Nah ini namanya apa? Misalkan circle. Nah, ini base point, ketik point. Nah ini di sini titik base pointnya tengah-tengah. Nah ini satuan bloknya milimeter. Nah, ini select objek, klik objeknya, enter. Nah, ini masuk ke sini, kemudian dengan nama circle yang huruf besar, misalkan circle. Nah setelah itu kita enter, oke. Tentuin fix point, select objek, convert to block. Oke. Nah ini udah menjadi blok. Nah itu bisa kita hapus asal kita make block seperti ini. Kemudian kita simpan blok tersebut di direktori yang kita inginkan. Kita pakai perintahnya wb write block, enter. Nah ini source-nya, sumbernya apa? Blok. Kita klik sini circle. Ini circle yang kita buat. Kemudian destination-nya ini mau disimpan di mana? Nah contohnya di dokumen. Kita klik. Kalau kita mau ganti di sini, klik ini. Nah, ini dokumen, namanya kita buat folder tersendiri. Nah ini namanya kita ganti blok. Enter. Nah ini kita taruh sini, kemudian circle kita simpan, save. Nah ini langsung berubah blok circle dwg, satuannya milimeter, kemudian oke. Nah itu cara membuat blok dan menyimpan blok tersebut. Kemudian kita insert blok. Ini blok edge. Nah,
Nah, ini kita klik insert. Nah, circle. Kita kasih namanya circle. Kalau kita nggak ada, kita klik browse sini, block, circle, open. Kemudian ini space on screen, klik OK. Nah, ini karena udah ada, kita pilih no, bisa. Nah, ini klik. Nah, ini adalah blok. Nah, fungsi dari blok ini kita bisa copy jadi beberapa bagian. Nah, kalau satu dirubah warna, yang lain akan berubah juga. Sekarang klik yang sini, klik kanan, edit block in place. Nah, ini circle, oke. Nah, ini kita mau rubah warnanya. Nah, kita kasih warna. Nah, ini warna merah. Escape. Nah, seperti ini dia otomatis akan kita pilih ini save change. Oke. Nah, dia akan berubah semuanya secara otomatis. Itu fungsi dari block, make block, insert block, insert. Nah, kemudian yaitu HUDs. HUDs itu untuk membuat arsir pada objek gambar seperti ini. Nah, misalnya kita ketik H, enter. Nah, ini ada standarnya ANSI. Ini warna. Ini misalkan red. Ini skala. Ini untuk angle sudut. Misalkan 1 seperti ini agak rapat. Kalau misalkan 15, 5, enter. Nah, dia akan seperti ini. Agak jarang. 5, enter. Nah, ini adalah HUDs. Nah, kalau sudutnya kita bikin 90. Kita klik sini, angle. Nah, ini bisa kita edit. Angle-nya nggak aktif. Nah, ini kita bikin 90. Nah, seperti ini. Ini sudut khasnya 90. Ini 0, ini 90. Jadi 90 itu kebalikan dari 0 arahnya. Itu HUDs, fungsi dari HUDs. Nah, kalau solid ini untuk membuat seperti ini, jadi solid. Warna kita bisa atur. HUDs, ini warna yellow. Nah, ini pilih-pilihan HUD patternnya bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Itu fungsi dari
arsir HATS. Ini, itu adalah cara menggambar di AutoCAD perintah-perintah seperti ini, arsir, tabel. Ini tabel seperti ini, membuat tabel. Ya. Untuk membuat tabel nanti akan dibahas pada tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti.